Ya. Kalau gugusnya OH, di sini OH, berarti dia berupa alkohol. Kalau dia O saja, ini disebut juga eter. Ini gugus-gugus sebelah sini ya, gugus alkohol, yang ini gugus eter. Kalau kamu punya CO, ini disebut juga, COH di ujung, ini disebut aldehid. Kalau punya CO, jadi CO yang diapi, itu keton. Nah, kamu ngafalinnya berdua-dua. OH sepasang sama O. Kalau ujungnya H jadi alkohol, kalau ujungnya C lagi, R itu artinya C lagi ya, berarti dia eter. COH berarti aldehid, kalau CO terus C lagi, R keton. Nah, yang terakhir ada COOH, itu asam karboksilat, tapi kalau COO di sini itu ester. Jadi, pertama yang kita lihat misalnya soal yang ini nih. Nomor 2 aja dulu. Di nomor 2 di sini gugus fungsi berikut yang menyatakan aldehid, keton, dan asam karboksilat. Aldehid, keton, dan asam karboksilat. Nah, aldehid harus COH. Keton harus CO. Asam karboksilat harus COOH. Jadi yang ini jawabannya langsung yang C. Gitu. Ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini nanti yang ini untuk membedakan aldehid dan keton untuk nomor 1. Makanya tadi saya skip dulu. Karena kita harus tahu dulu gugus fungsinya apa. Untuk soal yang nomor 1, nah ini penjelasannya. Kalau rumus umumnya CnH2n O, yang ini, dia bisa berupa aldehid, bisa juga berupa keton. Kalau aldehid itu bisa bereaksi dengan Fehling, menghasilkan endapan merah. Kalau keton tidak. Kalau aldehid dia bisa bereaksi dengan tolen, perak, tapi kalau keton tidak. Jadi penjelasannya ini segini. Maka jawaban untuk soal nomor 1 yang direaksikan dengan menghasilkan endapan merah bata, dia bereaksi dengan Fehling, berarti dia harus berupa aldehid. Jadi yang aldehid itu yang COH tadi. Jawabannya yang C. Jadi penjelasannya nomor 1 itu C, yaitu yang aldehid. Aldehid dapat bereaksi dengan Fehling, menghasilkan endapan merah bata. Sedangkan nomor 2 jawabannya tadi COH, CO, dan COOH itu C juga ya. Nah, untuk nomor 3, kalau kita panjangkan ini, berarti ini kan ada C ya. C, kemudian mengikat C lagi, kemudian mengikat C2H5 ke bawah nanti dulu, kemudian dia ada CH, C lagi, mengikat Cl, kemudian C lagi, mengikat F, terus CH3. Nah, ini ke bawah ada C2H5, ada C, terus yang sebelah sini ada Cl, yang sebelah sini ada F. Kurang lebih kayak gini kan ya? Iya. Artinya
Kalau kita bikin pilih rantai panjangnya itu dari sini ke bawah. Nah, gitu. Beri nomor 1 ke yang paling dekat ke cabang. Angka 1-nya itu berarti cabang itu yang ini F duluan kan? Berarti ini nomor 1, ini nomor 2. Sini 3, ini 4, baru di bawah 5 dan 6. Berarti dia rantai utamanya harus heksana namanya. Cari dulu yang heksana, berarti pilihan antara A atau D atau E. Yang A. Kloro kan huruf duluan C ya, celoro. Celoronya di nomor 3, jadi harus 3 kloro, 2 fluoro, 4 metil heksana. Jawabannya yang A. Oke. Jadi untuk nomor 3 jawabannya yang A. Nomor 4, reaksi antara karbit CaC2 dengan air menghasilkan gas X. Kemudian gas X direaksikan dengan gas klor dengan jumlah mol yang sama menghasilkan gas Y. Senyawa X dan Y berturut-turut adalah, nah, ini lihat kuncinya C-nya ada 2 ya. Kalau kita bikin reaksi CaC2 ditambah air, CaC2 plus H2O, ini akan menghasilkan C2H2 ditambah CaOH 2 kali. Ya, jadi di sini H-nya harus ada 2H2O. C2H2 ini berupa etuna karena rumusnya CnH2n-2 punya rangkap 3. Nah, sekarang kalau etuna direaksikan dengan gas klor, ada reaksi yang kedua, C2H2 ditambah Cl2, ini langsung dijumlah aja. Dia jadi C2H2Cl2. Ya, senyawanya apa? Nanti Cl-nya akan nempel ke 1 dan 2. Rangkapnya dari rangkap 3 jadi rangkap 2. Jadi ini kan etuna. Kalau etuna rangkapnya putus, dia jadi etena. Jadi dia dari etuna berubah menjadi 1,2 dikloro etena. Ini reaksinya. Jawabannya yang etuna dan 1,2 dikloroetena yang B. Nomor 4 itu yang B. Nomor 5. Oksidasi 2 propanol menghasilkan ini. Ingat alkohol itu terbagi 3. Ada yang primer. Kalau yang primer nanti dioksidasi dia akan jadi aldehid. Dan kalau dioksidasi lagi dia akan jadi asam karboksilat. Ya. Ciri yang primer misalnya namanya 1-alkanol. Kalau dioksidasi jadi aldehid, aldehid itu namanya alkanol. Dan kalau dioksidasi lagi dia jadi asam alkanoat. Jadi kamu latihannya cuma dari nama aja. Misal 1 propanol berarti jadi propanal, jadi asam propanoat. Nah,
Yang kedua, kalau dia alkohol sekunder, akan dioksidasi berubahnya menjadi keton. Contohnya misalnya nomor untuk alkanol, dia punya nomor untuk alkanol. Selain nomor 1. Ini akan jadi nomor untuk keton. Nah, nggak bisa lagi dioksidasi. Contoh misalnya 2-propanol. Nih, 2-propanol berarti akan jadi keton 2-propanon. Tinggal cari yang gugusnya keton, yaitu yang CO. Jadi jawabannya yang D. Tapi ada satu lagi, alkohol yang tersier. Kalau yang tersier ini tidak bisa dioksidasi. Contohnya nomor untuk alkil itu akan sama dengan nomor untuk alkanol. Dan ini tidak bisa dioksidasi. Ya, nah misalnya yang ini contoh yang sekunder. Kamu punya 2-propanol. Jadi selain nomor 1, itu akan jadi propanon. Gitu. Jadi yang 5, jawabannya yang D. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Yang baru gabung mau diulang dulu? Ya, Bu, boleh Tanya lanjut semua aja, aja. Bu. Terus aja, oke. Iya, terima kasih. Nomor 6, cara membuat etanol paling ekonomis. Cara buat etanol paling ekonomis itu dari glukosa. Reaksinya di sini aja ya. Nomor 6, glukosa itu kan C6H12O6. Kalau difermentasi itu akan terurai, dia jadi 2 buah C2H5OH ditambah 2 CO2 menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, yang ininya glukosa, jadi bisa langsung gitu, ya. Ini etanol dan itunya karbon dioksida. Jadi etanol paling ekonomis kalau dibuat dari glukosa difermentasi. Jadi glukosa disimpan lama juga dia akan jadi etanol. Oh, 7. Margarin adalah mentega sintesis yang dapat dibuat dari proses ini hidrogenasi lemak. Nah, reaksinya agak panjang. Bentar, masih save enggak? Oh, enggak. Di sini. Hidrogenasi lemak. Tadi barusan udah ngasih lihat juga. Nah, kamu ambil yang reaksi ini. Jadi hidrogenasi lemak itu untuk membuat margarin. Ini gini. Dari CH2O CO C1733. Nah, ini dia itu ditambahkan H2 hidrogenasi itu artinya penambahan gas hidrogen. Tadinya di sini H-nya ada 33 berubah jadi 35. Di sini 31 jadi 35, yang ini 31 jadi 35 juga. Jadi penambahan gas H2. Oke. Nanti boleh dilihat aja gambarnya. Reaksinya. Jadi kamu carinya hidrogenasi lemak. Oke, Bu. Oke. Nah, biar nanti screenshotnya itu. Jadi yang 7 jawabannya yang A. Nah, senyawa golongan eter. Eter itu yang O di tengah-tengah ya tadi. Iya.
Nah, jadi dia harus ROR, C4H10O. Kalau dia C4H10O, kemungkinannya pertama dia bisa C-nya ada 3 di kiri, 1 di kanan. Nomor 8, pertama kemungkinannya bisa C, 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 kemudian O, kemudian C. Berarti metoksipropana. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, C-nya masih sama, ada 3 juga di kiri, tapi posisinya ke bawah. Nah, satunya C-nya di sini. Jadi ini segitiga gitu ya. Metoksinya nempel di C yang kedua. Di 2 ada metoksi propana. Yang ketiga, posisi yang mungkin itu kalau masing-masing ada 2 buah C. C, C, O, C, kemudian C lagi. Ini etoksi etana. Jadi dia hanya punya 3 buah isomer. Nomor 8 jawabannya B. Sembilan. Ini kalau kita panjangkan, ya, nomor 9, berarti kamu punya C, kemudian C lagi, kemudian ada CO, kemudian C lagi, kemudian C lagi. Nah, yang ini ngikat C, yang ini juga ngikat C. Ya. Kayak gini kan? Ya, Bu. Kita pilih dulu rantai yang paling panjang. Rantai yang paling panjangnya ternyata gini. Berarti nomor satunya boleh dari sini, boleh juga dari sini ya. Anggap aja ini misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena dia 7, berarti kalau keton namanya harus kok 7 sih? Benar ya 7 ya? Tuh, 2. Heptanon. Nah, ya udah cuman ada 1 yang heptanon. Nih. Iya. Ya, di nomor 3 sama 5 ada metil, di nomor 4 posisi nonnya. Oke. Jadi jawabannya yang C. Untuk halaman ini yang 10, yang tadi. Yang bisa bereaksi dengan reaksi Fehling itu harus aldehid. Ya, nih aldehid dapat bereaksi dengan Fehling. Jadi yang bisa bereaksi dengan Fehling yang aldehid, gugus aldehid itu yang COH. Jadi jawabannya yang C juga. 1 sampai 10 ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Bu. Udah. Oh, di record ya. Iya. Tagok di 11. Senyawa yang rumus molekulnya C3H8O. Nih, ingat. CnH2n plus 2O. Bisa alkohol, bisa juga ether. Nah, jadi acuannya tinggal di situ aja. Nomor 11. Kan C3H8O berarti CnH2n plus 2O. Ya, bisa alkohol dan ether. Tinggal cari. Di sini satu-satunya yang ada cuman yang ether. Jadi jawabannya yang A. 11 yang A. Oke.
11, beres. Kita lihat berikutnya. Rumus struktur beberapa senyawa berikut. Gugus fungsi senyawa tersebut berturut-turut adalah ya udah. Ya. Ini tinggal lihat, ini ujungnya CHO berarti. Ini saya clear ya semua ya? Iya, Bu. CHO di sini berarti dia aldehid. Nah, kalau yang ini hati-hati, dia bukan CHO tapi OH. Sedangkan yang ini CO. Nah, tadi ya di sini. Nah, ya. Kalau kamu punya CHO, nih, CHO berarti aldehid. Kalau kamu punya OH berarti alkohol. Ya, kalau kamu punya CO berarti keton. COOH asam, COO ester. Jadi yang ini ada aldehid, yang ini alkohol, yang ini keton. Ya, gugusnya berarti CHO itu sama dengan COH, yang ini OH, yang ini CO. Jawabannya yang C. 13 penjelasannya yang tadi oksidasi 2-propanol. Sama ya soalnya. Akan menghasilkan keton. Jadi karena dia alkohol sekunder, 2-propanol itu kalau dioksidasi akan menghasilkan propanon. Ya. Gugus propanon itu gugus keton berarti yang C. Hmm. 14. Suatu senyawa X dapat bereaksi dengan logam Na menghasilkan gas H2. Ini di sini. Untuk membedakan alkohol dan eter, alkohol itu bisa bereaksi dengan logam Na, sedangkan eter tidak bereaksi. Jadi, yang pertama yang kita lihat di sini, karena X bereaksi dengan logam Na, berarti X itu berupa alkohol. X ditambah Na itu bisa menghasilkan gas H2. Ini reaksinya kalau alkohol itu ROH ditambah Na itu akan menghasilkan RONA plus H2. Berarti X itu alkohol. Yang pertama itu. Yang kedua, jika senyawa tersebut direaksikan dengan KMNO4, direaksikan dengan KMNO4, ini artinya dia dioksidasi. Kalau ada ROH, kemudian dioksidasi, ya, ternyata menghasilkan senyawa yang bereaksi positif terhadap Fehling, menghasilkan aldehid, dan kemudian dioksidasi lagi. Dia akan menghasilkan asam karboksilat, maka si ROH itu harus alkohol primer. Maka ROH itu akan sama dengan alkohol primer. Balik lagi ke catatan yang awal. Alkohol primer bisa dioksidasi 2 kali. Jadi jawabannya 14 itu yang B.
Nah, ini juga balik lagi sama. Senyawa alkohol dioksidasi, menghasilkan asam butanoat. Alkohol yang bisa dioksidasi 2 kali menghasilkan asam, itu harus berupa alkohol primer. Tadi ciri alkohol primer itu OH-nya terletak di nomor 1. Alkohol primer itu cirinya 1 alkanol. Kurung OH di nomor 1 ya, diikat oleh C ke 1. Jadi kamu tinggal cari di sini OH-nya yang ada di ujung. Yang mana? Berarti yang A. Karena kalau yang C atau yang E, ini COH. Ya, COH mah ini berupa aldehid. Kalau yang A itu alkohol primer. Nah. Enggak, ada lagi? Itu aja, Bu. Udah beres? Iya. Tuh, oke. Ibu mau catatan yang tadi, maksudnya yang oleh. Ini yang file tadi ya, yang materi. Iya. Boleh, aku kirim juga ya, bentar. Oke, Bu, makasih. Ini harus ditutup dulu. Nunggu. File materi.